Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Lindong berjalan keluar dari hutan lebat. Hal pertama yang dilihatnya adalah anggota klan Gu yang berkumpul. Dia melirik mayat-mayat binatang iblis di sekitar mereka dan tampaknya memahami sesuatu. Namun, ekspresinya tetap datar. Dia membuka langkahnya dan berjalan ke arah lain. Lindong, Guyan buru-buru berteriak saat melihat ini. Ya, Lindong meliriknya. Nada suaranya masih datar seperti biasanya. Anggota klan Gu di sekitarnya merasa sedikit kesal saat mendengar ini. Namun, mereka segera teringat bahwa orang di hadapan mereka ini tampaknya adalah orang yang sangat kuat, yang menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menekan rasa tidak senang di hati mereka. Ini dilakukan olehmu? Guyan tidak keberatan dengan sikap Lindong. Dia menunjuk ke mayat binatang iblis di tanah. Matanya sedikit aneh saat dia menatapnya dan bertanya. Lindong tidak berkomitmen. Bukankah kita akan tahu apakah dia melakukannya setelah kita mengujinya? Guying di sampingnya sangat tidak senang dengan sikap Lindong. Dia segera mendengus dingin dan melangkah maju. Kedua jarinya melengkung, dan kekuatan dahsyat menghantam dada Lindong dengan kecepatan kilat. Serangan Guying sangat tiba-tiba. Oleh karena itu, bahkan Guyan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Kekuatan dahsyat dari jari Guying dengan cepat mendarat di dada Lindong. Namun, bagian tempat kekuatan itu mendarat sekeras logam. Bahkan, jari-jarinya bahkan tidak dapat menyentuh tubuh Lindong. Tubuh fisik yang sangat kuat. Ekspresi Guying sedikit berubah saat ini. Setelah itu, dia melihat ekspresi Lindong berubah gelap dan serius dalam sekejap. Dia langsung merasakan hawa dingin di hatinya dan buru-buru mundur. Namun, saat tubuhnya mulai mundur, sosok Lindong sudah muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Tangannya terulur secepat kilat, dan dengan kuat mencengkeram leher panjang Guying seperti cakar elang. Dengan sedikit kekuatan, dia dapat dengan mudah membunuhnya. Lindong! Orang-orang di sekitarnya terkejut dengan respons Lindong yang hebat. Guyan buru-buru berteriak, jangan gegabah. Guying hanya sedikit ceroboh. Dia tidak punya niat jahat. Mata Lindong agak gelap dan tegas saat dia melihat wajah ketakutan Guying. Aura pembunuh yang samar di matanya menyebabkan wajah orang tersebut menjadi pucat. Biasanya, kebanyakan pria mengikuti perintahnya karena kecantikannya. Namun, di mata Lindong, kecantikannya tampak tidak berbeda dengan mayat binatang iblis di tanah. Dia tidak meragukan bahwa Lindong saat ini benar-benar ingin membunuhnya. Kakak Lindong! Guya di sampingnya juga dikejutkan oleh Lindong, yang tiba-tiba berubah menjadi kaku dan dingin. Lindong selalu bersikap baik di depannya selama beberapa hari terakhir. Ini jelas pertama kalinya dia menyaksikan sisi kejam pria itu. Ekspresi gelap dan tegas di mata Lindong akhirnya menghilang sedikit setelah dia mendengar suara Guya. Matanya sedingin es saat dia melihat ke arah Guying, yang matanya dipenuhi ketakutan. Selanjutnya, dia dengan santai melemparkannya ke samping dan berkata, jika kamu masih berperilaku buruk di lain waktu, aku tidak keberatan membiarkan klan Gu kamu kehilangan keturunan yang tidak berguna. Guying ditangkap oleh beberapa anggota klan Gu. Lehernya yang seputih salju agak hitam dan biru. Jelas sekali, Lindong tidak menunjukkan belas kasihan sebelumnya hanya karena dia seorang wanita. Dia melirik Lindong dengan ketakutan. Jelas sekali, dia benar-benar ketakutan. Ini karena dia bisa merasakan kalau hasrat membunuh Lindong itu nyata. Kamu memang bukan orang biasa. Guyan menatap Lindong dengan ekspresi rumit saat dia berkata, mustahil bagi orang biasa untuk pulih dari cedera yang begitu mengerikan. Orang yang menyerang kalian semua malam ini adalah Master Simbol Ilahi. Dia pastilah seseorang dari klan Wei. Lindong menatap Guyan dan berkata, Master Simbol Ilahi? Begitu kata-kata ini terdengar, wajah Guyan dan anggota klan Gu lainnya menjadi sedikit jelek. Seorang Master Simbol Ilahi setara dengan ahli tahap kehidupan mendalam. Ini sudah cukup berat dari sudut pandang mereka. Bagaimana kamu tahu? Guyan mengerutkan kening dan bertanya. Saya baru saja bertukar pukulan dengannya. Jawab Lindong acuh tak acuh. Mata Guyan sedikit mengeras.
sementara anggota klan Gu di sampingnya menatap Lindong dengan tertegun. Orang ini ternyata bisa melarikan diri dengan selamat setelah bertukar serangan dengan Master Simbol Ilahi. Tidak seorang pun dari kalian akan mampu menang melawan klan Wei. Aku pikir kalian harus meninggalkan Pulau Roh Misterius sesegera mungkin, kata Lindong. Kata-kata Lindong ini sama sekali tidak berniat memberikan pukulan pada klan Gu. Hanya saja yang terkuat di antara kelompok klan Gu ini adalah Guyan. Namun, dia baru setengah kaki memasuki tahap kehidupan mendalam. Di sisi lain, hanya Wei Song dari klan Wei yang sudah mencapai tahap ini. Terlebih lagi, ada juga seorang Master Simbol Ilahi, yang bahkan Lindong merasa sulit untuk dihadapi. Sangat sulit untuk menemukan buah roh kehidupan misterius. Kami tidak ingin menyerah. Guyan mengerutkan alisnya, menggelengkan kepalanya dan berkata. Lindong mengangkat bahunya saat mendengar ini, tetapi tidak berbicara lebih jauh. Bagaimanapun, dia tidak peduli apakah anggota klan Gu hidup atau mati. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Lindong langsung berjalan menuju kereta sambil memikirkan hal itu. Dia tidak berniat mengatakan apapun lagi. Guyan menatap punggung Lindong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Kalau begitu, bisakah kami meminta bantuanmu?" Meskipun dia tidak menyadari latar belakang Lindong sampai sekarang, jelas bahwa Lindong tidak lebih lemah darinya berdasarkan penampilannya malam ini. Selain itu, dia bahkan pernah bertukar pukulan dengan seorang Master Simbol Ilahi. Jika dia bersedia membantu mereka, kemungkinan besar kekuatan kelompok mereka akan meningkat secara signifikan. "Mengapa aku harus membantu kalian semua?" Langkah kaki Lindong terhenti. Dia melirik kelompok Guyan dengan cara yang aneh dan bertanya. Guyan terkejut. Para anggota klan Gu berteriak dengan marah, "Kami menyelamatkanmu. Wajar saja jika kami meminta bantuanmu, kan? Pertama, aku akan mengingatkan semua orang bahwa ya kecillah yang menyelamatkanku, bukan kalian semua." Lindong berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun dia telah berada di sini selama beberapa hari, dia tidak pernah menerima perawatan apapun dari orang lain. Oleh karena itu, dia tidak merasakan beban apapun saat mengucapkan kata-kata tersebut. "Saya akan bertanggung jawab penuh atas keselamatan ya kecil. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Mengenai hal lainnya, kalian harus berdoa untuk diri kalian sendiri. Saya tidak dapat membagi perhatian saya dan melindungi kalian semua." Ekspresi Guyan menjadi sedikit jelek karena kata-kata langsung Lindong. Namun, setelah dipikir-pikir, tampaknya mereka benar-benar tidak memberikan perhatian yang cukup kepada Lindong. Wajar saja jika Lindong tidak membantu mereka. Para anggota klan Gu saling memandang. Ekspresi mereka juga sedikit tidak wajar. Mereka jelas menyadari ketidakpedulian mereka terhadap Lindong selama beberapa hari terakhir. Suasana di seluruh kamp agak kaku saat ini. Kemunculan Master Simbol Ilahi jelas memberikan tekanan yang cukup besar kepada para anggota muda klan Gu ini. Jika mereka tidak memikirkan solusi untuk menghadapinya, kemungkinan besar mereka akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan jika melawan. Guyan sakit kepala karena Lindong yang sangat keras kepala ini. Setelah berpikir beberapa lama, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah Guya. Saat ini, tampaknya Lindong hanya sedikit lebih ramah pada Guya. Guya menggelengkan kepalanya dengan takut-takut saat melihat tatapan Guyan. Karena Lindong tidak mau, tentu saja dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Guyan merasa sangat tidak berdaya saat melihat ini. Saat dia sedang sakit kepala, Lindong tiba-tiba menoleh dan berkata, "Bukan tidak mungkin bagiku untuk membantu." Guyan dan yang lainnya tiba-tiba tersentak ketika mendengar kata-kata ini. Tatapan mereka buru-buru memandang ke arah Lindong. "Namun, aku menginginkan hadiah. Perlakukan seolah-olah kamu mempekerjakanku." Lindong berbicara dengan suara lemah. "Hadiah apa?" Guyan terkejut. Dia segera bertanya dengan hati-hati. 10.000 pil Xuan Yuan. Senyuman tampak muncul di wajah Lindong. "Kamu keterlaluan. 10.000 pil Xuan Yuan? Mengapa kamu tidak pergi dan merampok seseorang untuk itu?" Ekspresi anggota klan Gu di sekitarnya memerah saat mereka mengutuk dengan marah. Jelas, mereka semua mengira Lindong meminta jumlah yang selangit. Dibandingkan dengan buah roh kehidupan misterius, apa gunanya 10.000 pil Xuan Yuan? Selain itu, jika kalian bertarung saat waktunya tiba,
kemungkinan besar kalian akan kehilangan setidaknya setengah dari rakyat kalian. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa hidup kalian bahkan tidak sebanding dengan 10.000 pil Xuan Yuan? Lin Dong tersenyum tipis dan berkata. Banyak anggota muda klan Gu terdiam. Wajah mereka masam saat mereka mengalihkan pandangan ke arah Guyan. Guyan mengernyitkan alisnya erat-erat di bawah tatapan mereka. Dia ragu sejenak, sebelum bertanya, apakah kamu yakin bantuanmu sepadan dengan harga ini? Paling tidak, aku akan mampu menghentikan master simbol ilahi itu, kata Lin Dong. Apa peluangmu? Guyan mendesak. Begitu lukaku sembuh, aku punya peluang 60% untuk membunuhnya. Lin Dong menyeringai. Kesulitan menghadapi master simbol ilahi itu mungkin lebih besar daripada seorang ahli di tahap kehidupan mendalam awal mengingat yang terakhir memiliki energi mental yang luar biasa kuat dan banyak teknik aneh dan tak terduga. Namun, orang seperti itu justru jauh lebih mudah dihadapi Lin Dong karena ia memiliki simbol leluhur yang melahap. Begitu kekuatannya pulih, Lin Dong yakin bahwa ia dapat membunuh master simbol ilahi itu. Kata-kata Lin Dong menimbulkan keributan. Bahkan ekspresi Guyan sedikit berubah saat dia menatapnya. Membunuh master simbol ilahi? Kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh ahli tahap awal kehidupan mendalam. Namun, Lin Dong ini benar-benar mampu melakukannya? Baiklah, jika kamu benar-benar mampu melakukannya, aku akan memberimu 10.000 pil Xuan Yuan sebagai hadiah. Ekspresi Guyan berfluktuasi sejenak. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan membuat keputusan. Senyum di wajah Lin Dong semakin lebar setelah mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya di depan semua orang. Bayar dulu. Kelompok Guyan sedikit terkejut ketika mereka menyaksikan Lin Dong mengulurkan tangannya dengan cara yang benar, dan ketidakberdayaan muncul sejenak di dalam hati mereka. Orang ini, kau bahkan belum melakukan apapun untuk kami lihat. Siapa tahu kau akan meminum pil Xuan Yuan dan melarikan diri. Seorang anggota klan Gu bergumam. Sudah kubilang pada kalian bahwa aku membutuhkan pil Xuan Yuan itu untuk memulihkan lukaku, kata Lin Dong. Guyan tidak berdaya. Dia tahu bahwa Lin Dong membutuhkan pil Xuan Yuan sebelum ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia ternyata tidak sabaran seperti ini. 10.000 pil Xuan Yuan bukanlah jumlah yang sedikit. Jumlah pil Xuan Yuan yang dapat diterima oleh generasi muda klan Gu kita dalam sebulan bahkan tidak mencapai 1.000. Aku akan mencoba mengumpulkannya. Bagaimana menurutmu? Tanya Guyan. Sepakat. Lin Dong menganggukkan kepalanya terus terang. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju kereta yang luas dan berkata, kamu harus cepat. Aku tidak akan berusaha keras untuk memulihkan luka-lukaku selama 2 hari ini. Kalau tidak, aku juga akan merasa kesulitan ketika master simbol ilahi itu menyerang. Guyan memperhatikan sosok Lin Dong memasuki kereta. Tanpa sadar dia sedikit mengernyit. Kakak perempuan Guyan, apakah dia bisa dipercaya? Meskipun dia mungkin terampil, seorang master simbol ilahi, bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh sembarang orang. Seorang anggota klan Gu berkata dengan lembut. Suaranya dipenuhi keraguan. Anggota muda klan Gu yang tersisa mengangguk terus-menerus. Jelas, mereka semua meragukan Lin Dong. Namun, mereka tidak berani bertanya langsung padanya karena auranya yang kejam. Binatang iblis yang menyerang kita malam ini kemungkinan besar dikendalikan oleh seseorang. Kemungkinan besar hanya seorang ahli yang telah melatih energi mentalnya ke tingkat master simbol ilahi yang akan memiliki kemampuan seperti itu, kata Guyan lembut. Dari pengamatanku selama beberapa hari terakhir, Lin Dong tampaknya bukan orang yang hanya bicara omong kosong. Selain itu, saat ini kita tidak punya banyak pilihan. Kita harus mendapatkan buah roh kehidupan misterius itu. Aku harus menggunakan kekuatannya untuk maju ke tahap kehidupan mendalam. Jika tidak, akan sulit bagi klan Gu kita untuk mencapai apapun dalam pertemuan bela diri 5 klan mendatang. Guyan mengepalkan tangannya dan berkata. Anggota klan Gu di sekitarnya hanya bisa menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Dari kelihatannya, sudah jelas sudah terlambat untuk meminta klan mengirimkan beberapa ahli ke. Saat ini, kita hanya bisa percaya bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan master simbol ilahi itu. Guyan mendesah pelan, matanya menatap ke arah Lin Dong saat dia berjalan ke dalam kereta. Guyan melakukan banyak hal dengan kecepatan dan efisiensi tinggi.
Hanya dalam setengah jam, 10.000 pil Xuan Yuan dikirim ke tangan Lindong. Efisiensi ini menyebabkan mereka merasa cukup puas. Lindong duduk di dalam kereta yang luas. Kereta ini jelas jauh lebih baik daripada yang dia tumpangi sebelumnya, dan Lindong tidak bersikap sopan kepada Guyan. Sebelumnya, itu karena dia tidak ingin terlibat dengan mereka. Namun, dia tentu saja tidak lagi merasa terbebani jika dia mengambil barang-barang darinya sekarang setelah dia setuju untuk membantu. Saya akan berusaha, sementara Anda akan mengeluarkan uang. Itu adalah transaksi yang sangat adil. Tentu saja, transaksi ini tentu saja melibatkan pertimbangan Lindong sendiri. Bahkan dia merasakan sedikit keinginan terhadap buah roh kehidupan misterius. Sendirian, agak sulit untuk merebutnya dari tangan begitu banyak ahli. Namun, jika dia bergandengan tangan dengan anggota klan Gu, segalanya akan jauh lebih mudah baginya. Masalah bagaimana mendistribusikan barang-barang yang telah diperolehnya dapat didiskusikan setelah semuanya selesai. Bagaimanapun, Lindong bukanlah orang yang suka menderita kerugian. Dengan 10.000 pil Xuan Yuan ini, aku seharusnya bisa pulih dalam beberapa hari. Lindong memegang tas Qian Kun di tangannya. Mulut tas itu sedikit terbuka. Seketika, Yuan Power murni yang tak terbatas berhamburan darinya. Yuan Power ini mengandung sedikit kekuatan hidup, yang memiliki efek ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati. Ketika sampai pada ahli tahap kehidupan mendalam, seseorang pada dasarnya dapat pulih selama tubuh fisiknya tidak hancur total. Ini karena ki kehidupan yang lahir di dalam tubuh seseorang bahkan akan memungkinkan anggota tubuh yang patah untuk tumbuh kembali. Jika Lindong telah mencapai tahap kehidupan mendalam sebelum dia terluka, kemungkinan besar dia sudah pulih sepenuhnya dengan mengandalkan kemampuan pemulihan luar biasa dari tubuhnya. Lindong menjentikkan jarinya, dan pil Xuan Yuan berwarna putih pucat terbang keluar dari dalam tas Qian Kun satu persatu. Akhirnya, mereka mengorbit di sekelilingnya. Segera, seluruh gerbong dipenuhi dengan Yuan Power yang melonjak. Lindong menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat pemandangan ini, dan perasaan nyaman yang samar melintas di matanya. Sambil berpikir, kekuatan pemakan diam-diam menyebar keluar. Dengan letusan kekuatan devouring, gelombang kekuatan Yuan yang memenuhi kereta segera mengalir ke tubuh Lindong dengan kecepatan yang mencengangkan. Cahaya mulai berkedip di permukaan tubuh Lindong. Median dan tulang yang rusak di dalam tubuhnya mulai mendapatkan kembali vitalitasnya saat Yuan Power dicurahkan. Lindong tidak meninggalkan kereta selama beberapa hari berikutnya. Seluruh waktunya dihabiskan untuk menyerap pil Xuan Yuan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Efek pil Xuan Yuan jauh melampaui ekspektasi Lindong. Dengan mengandalkan life key yang terkandung dalam 10.000 pil Xuan Yuan, luka di tubuh Lindong pulih dengan kecepatan yang jauh melampaui sebelumnya. Tentu saja, ini juga sebagian disebabkan oleh kekuatan melahap dalam tubuh Lindong. Jika itu adalah orang biasa, bahkan dengan pil Xuan Yuan dalam jumlah besar, mustahil bagi mereka untuk melakukannya seperti yang dilakukan Lindong, dan secara langsung menyerap semua life key di dalam pil Xuan Yuan, tanpa ada pemborosan. Setelah mengalami serangan binatang buas malam itu, serangan serupa tidak terjadi lagi. Kemungkinan besar klan Wei juga tidak ingin berbenturan langsung dengan klan Gu sebelum mereka menemukan buah roh misterius kehidupan. Jika tidak, orang lain mungkin akan mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut. Lindong memanfaatkan kedamaian sementara ini sebaik-baiknya. Anggota klan Gu tidak berani mengganggunya saat dia mengurung diri untuk memulihkan diri. Hanya Guyan yang sesekali mengirim Guya untuk mengantarkan beberapa keperluan. Perawatannya tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada beberapa hari sebelumnya. Konvoi itu perlahan-lahan mendekati bagian terdalam Pulau Roh Misterius di tengah kedamaian ini. Semua orang bisa merasakan bahwa jumlah kelompok yang muncul di sekitar mereka mulai meningkat. Yuan Power tanpa batas menggelegak di dalam gerbong. Pusaran air Yuan Power telah terbentuk di atas kepala Lindong. Pusaran air itu seperti corong yang menuangkan Yuan Power langsung ke atas kepala Lindong. Cahaya terus-menerus berkelap-kelip di sekitar tubuh Lindong. Cahaya hijau samar-samar berkelip di kulitnya. Kekuatan yang sangat mengejutkan terpancar saat kulitnya bergerak. Tampaknya kekuatan itu telah memicu resonansi dengan udara, memancarkan suara dengungan kecil dalam prosesnya. Hah! Tiba-tiba, mata Lindong yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sebuah cahaya cemerlang melintas di matanya yang hitam pekat.
Pada saat itu, bahkan udara itu sendiri tampak terkoyak. Seteguk udara hitam keluar dari mulut Lindong. Segera setelah itu, tubuh Lindong tersentak dengan lembut, dan tulang-tulang di dalamnya memancarkan gelombang demi gelombang petasan seperti suara berderak, diikuti oleh raungan naga yang samar. Cedera saya akhirnya sembuh total. Lindong mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Setelah merasakan kekuatan agung yang familiar di dalam tubuhnya, Lindong mau tidak mau merasa bersemangat meskipun dia berkarakter. Di negeri asing ini, hanya kekuatan sejati yang bisa memberinya rasa aman. Selama periode waktu ini, dia terus-menerus hidup dalam keadaan pikiran yang cemas. Namun, ini belum berakhir. Lindong tertawa pelan pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa saat ini dia berada di puncak tahap nirvana 8 yuan. Hanya ada lapisan tipis yang memisahkannya dari tahap nirvana 9 yuan. Dirinya saat ini jelas memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk menembusnya. Lindong mengayunkan tangannya setelah tawanya terdengar. 4.000 pil Xuan Yuan yang tersisa di dalam tas Qian Kun terbang keluar pada saat ini. Lindong membuat gerakan menggenggam dengan tangannya, saat kekuatan devouring muncul dan berubah menjadi pusaran hitam di depannya. Celoteh celaka-celaka. 4.000 pil Xuan Yuan tampaknya telah berubah menjadi aliran deras yang menyerbu pusaran hitam dengan kecepatan yang mencengangkan. Selanjutnya, berubah menjadi kekuatan Yuan yang sangat besar dan perkasa yang mengalir ke tubuh Lindong. Dengan masuknya Yuan power yang begitu agung, suara rendah dan dalam tiba-tiba meledak dari dalam tubuh Lindong. Segera setelah itu, kulitnya mulai berubah menjadi merah dengan cepat. Bahkan matanya yang hitam pekat memiliki warna merah menyala di dalamnya. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat liar dan dahsyat menyebar. Kesengsaraan nirwana ke-9 akhirnya tiba. Gunung Roh Misterius adalah gunung tertinggi di Pulau Roh Misterius. Gunung itu tingginya puluhan ribu kaki, dan menembus awan. Kabut masih menempel di pinggang gunung, menghalangi siapapun yang mencoba mengintip puncaknya. Saat ini, banyak sosok manusia yang bergegas keluar dari dalam hutan menuju kaki Gunung Roh Misterius ini. Akhirnya mereka berkumpul di sana. Mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka melihat ke arah puncak gunung. Disitulah kabarnya buah roh misterius kehidupan muncul. Saat semakin banyak ahli mulai berkumpul di kaki gunung, berbagai raungan binatang buas yang samar namun sangat kejam juga muncul dari Gunung Roh Misterius. Raungan mereka mengandung peringatan yang tidak salah lagi. Jelas, binatang iblis yang kuat di Gunung Roh Misterius juga telah menemukan tamu tak diundang ini. Binatang iblis yang telah mencapai level ini memiliki kecerdasan yang kuat. Mereka secara alami mengerti mengapa orang-orang ini muncul. Namun, mereka yang hadir tidak peduli dengan raungan peringatan binatang iblis ini. Meskipun mereka tahu bahwa binatang iblis di Gunung Roh Misterius sangat merepotkan untuk dihadapi, mereka jelas mampu menyingkirkan bahaya ini dalam menghadapi godaan dari buah roh kehidupan misterius. Sebuah konvoi mulai berjalan keluar dari dalam hutan saat ini. Akhirnya, mereka berhenti di kaki gunung, yang kini menjadi keriuhan suara manusia. Ada banyak orang dalam kelompok itu. Oleh karena itu, mereka menarik perhatian saat mereka muncul. Oh, apakah itu klan Gu? Yang memimpin mereka adalah Guyan, kan? Cantik sekali. Wajah Gunyan yang dingin dan anggun tidak berubah saat dia mendengar banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Matanya perlahan menyapu sekeliling, dan dia dengan cepat sedikit mengernyitkan alisnya. Tampaknya banyak ahli dari berbagai tempat datang ke sini karena buah roh misterius kehidupan. Mata Guyan beralih ke kereta di belakangnya. Saat ini masih belum ada aktivitas dari gerbong. Tidak ada kabar tentang Lindong sejak dia menutup diri hari itu untuk memulihkan diri. Jika bukan karena dia bisa merasakan kehadiran di dalam kereta, kemungkinan besar dia akan percaya bahwa Lindong telah meminum pil Xuan Yuan dan melarikan diri. Kakak perempuan Guyan, seorang anggota klan Gu tiba-tiba mengintip ke kejauhan saat pandangan Guyan beralih ke kereta. Ekspresi Guyan sedikit jelek. Oh, Guyan menoleh. Dia mengikuti pandangan anggota klan Gu dan menoleh. Setelah itu, rasa dingin melintas di pupil matanya. Ada sekelompok orang yang berjalan ke arah mereka. Seorang pria berpakaian biru berdiri di depan kelompok ini. Dia cukup tampan, namun ekspresinya yang agak menyeramkan sangat merusak ketampanannya.
Itu Lu Jian, orang yang penuh kebencian itu. Anggota muda dari klan Gu menatap ke arah para pendatang baru, dan mereka semua sedikit mengernyit. Ada sedikit rasa jijik di wajah mereka. Mereka semua cukup familiar dengan orang ini. Lu Jian, tuan muda Pulau Sword Heart. Dia adalah anggota generasi muda yang cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Dia pernah mengejar Guyan saat itu. Namun, dia berpikiran sangat sempit. Setelah beberapa kali penolakan dari Guyan, dia berakhir dengan kebencian yang muncul dari kecemburuan di dalam hatinya. Hal ini mengakibatkan Sword Heart Island yang awalnya netral, condong ke arah klan Wei yang memiliki dendam cukup dalam terhadap klan Gu. Tidak disangka orang-orang dari Pulau Sword Heart juga datang ke sini. Guyan sedikit mengernyit. Jika orang-orang ini muncul di sini, kemungkinan besar mereka akan mendukung klan Wei. Ini akan menjadi sumber tekanan tambahan bagi klan Gu. Banyak kelompok di kaki gunung menyaksikan kejadian ini dengan mata terhibur. Tak lama kemudian, mereka berbalik ke arah bukit yang jauh. Ada sekelompok besar orang di sana. Pemimpin mereka adalah Wei Song, yang mereka temui beberapa hari lalu. Pada saat ini, wajah Wei Song tersenyum tipis saat dia menyaksikan kejadian ini. Jelas, alasan Lu Jian berani bersikap angkuh terhadap klan Gu adalah karena klan Wei mendukung mereka. Saudara Su, kamu bilang ada ahli tersembunyi di antara konvoi klan Gu? Wei Song sedikit memiringkan kepalanya, menatap orang berjubah hitam di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum. Saya bertarung dengannya malam itu, dia memang cukup kuat. Pria berjubah hitam itu berhenti sejenak sebelum menjawab dengan acuh tak acuh. Namun, dalam pertarungan sesungguhnya, saya yakin bisa membunuhnya. Haha, Saudara Su adalah master simbol ilahi. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa bahkan di antara anggota generasi muda di wilayah Laut Angin Surga. Beberapa musuh kecil tentu saja tidak akan mampu melawanmu. Wei Song menjawab sambil tersenyum. Klan Wei kita mungkin harus bergantung pada Saudara Su dan Senior Gui dalam pertemuan bela diri 5 klan mendatang. Orang berjubah hitam itu tersenyum acuh tak acuh dan menjawab, Gu Yuntian dari klan Gu itu memang hebat. Jika kita bertarung, bahkan aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, sekarang senior itu telah bergerak. Meskipun dia berhasil lolos dengan selamat, dia pasti akan terluka parah. Oleh karena itu, dia pasti akan absen dari pertemuan bela diri yang akan datang. Tanpa Gu Yuntian, tidak ada generasi muda dari klan Gu yang akan bisa menggantikannya. Wei Song tanpa sadar tertawa mendengar ini. Setelah itu, dia tersenyum melihat ke arah kelompok Lu Jian di kejauhan, yang sedang mendekati konvoi klan Gu, dan menyeringai, kalau begitu, kita akan menghentikan kelompok Guyan di sini. Selama aku bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan, Guyan tidak akan bisa lagi melawanku. Lagi pula, aku ingin melihat orang macam apa yang bersembunyi di konvoi ini. Dia benar-benar berani ikut campur dalam urusan klan Wei ku. Ekspresi gelap dan tegas melintas di wajah Wei Song yang tersenyum ketika dia berbicara tentang hal ini. Sementara Wei Song sedang mengobrol dengan orang berjubah hitam di sampingnya, kelompok Pulau Hati Pedang telah mendekati konvoi klan Gu di depan mata semua orang. Haha, Yan kecil, kebetulan sekali. Kalian juga datang ke Pulau Roh Misterius. Lu Jian yang berjubah biru menatap sosok Guyan yang tinggi dan rupawan dengan wajah penuh senyum. Panas membara terpancar dalam matanya, saat ia langsung tertawa dengan cara yang sangat intim. Guyan melirik Lu Jian. Dia benar-benar tidak mampu menahan rasa jijik di hatinya. Matanya acuh tak acuh, dan dia benar-benar mengabaikannya. Ekspresi Lu Jian sedikit canggung. Kemungkinan besar dia tidak menyangka bahwa Guyan benar-benar mengabaikannya. Dia langsung tertawa datar sementara ekspresi teduh muncul di matanya. Sebelum dia berbicara, aku datang untuk memperingatkan kalian bahwa Saudara Wei Song bertekad untuk mendapatkan buah roh kehidupan misterius. Oleh karena itu, kalian semua harus berhati-hati agar tidak berakhir dalam situasi yang tidak diinginkan siapapun. Ekspresi anggota klan Gu menjadi sedikit jelek ketika mereka merasakan ancaman yang tersembunyi dalam kata-kata Lu Jian. Dasar pengecut, kalian berani bertindak seganas itu hanya karena ada yang mendukung kalian. Apa kalian pikir Pulau Hati Pedang kalian bisa begitu saja menginjak-injak klan Guku hanya karena kalian semakin dekat dengan klan Wei? Gu Ying tertawa dingin. Kata-katanya setajam biasanya, dan dia tidak memberikan muka apapun kepada pihak lain. Dasar gadis yang berlidah tajam,
Tatapan mata Lu Jian berubah dingin. Dia jelas-jelas marah dengan kata-kata Gu Ying. Dia segera melangkah maju dan telapak tangannya melesat ke depan, dan angin telapak tangan yang tajam menyelimuti Gu Ying. Gu Ying dengan cepat mundur dengan lincah dan menghindari angin palem yang tajam. Namun, dia baru saja menghindari serangan itu, ketika dia menemukan bahwa orang yang berdiri di belakangnya adalah Guya. Guya juga terkejut dengan serangan tiba-tiba ini. Dia buru-buru mengumpulkan Yuan Power di permukaan tubuhnya. Setelah itu, dia dengan paksa menerima telapak tangan itu. Kekuatan itu meledak, dan tubuh Guya yang halus terhuyung mundur. Setelah itu, beberapa anggota klan Gu buru-buru mendukungnya. Mereka menatap wajah pucat Guya, kemarahan langsung melonjak di mata mereka. Guya. Ekspresi Gu Ying juga berubah karena kejadian ini. Dia langsung melotot marah ke arah Lu Jian, dasar bajingan. Lu Jian, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu hanya karena klan Wei ada di sini? Amarah juga muncul di wajah Guyan. Ekspresi mata Lu Jian sedikit berubah saat dia mendengar niat membunuh dalam kata-kata Guyan. Segera setelah itu, dia terkekeh, jika dia tidak mengejekku, aku tidak akan menyerangnya. Itu bukan salahku. Dia datang karena dia diperintahkan oleh Wei Song untuk menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dia tidak takut pada mereka. Wajah Gu Yan berubah sedingin es. Dia mengepalkan tangannya, dan sebuah pedang panjang yang memancarkan aura dingin muncul dalam sekejap, sementara kekuatan Yuan yang agung melonjak di sekelilingnya. Haha, Nona Guyan, kenapa harus marah-marah? Ini hanya masalah kecil. Suara tawa terdengar dari kejauhan saat Guyan tidak mampu lagi melawan dan ingin menyerang. Setelah itu, suara angin kencang terdengar. Wei Song membawa sekelompok besar orang bersamanya saat ia mendarat di cabang pohon. Kereta itu, orang berjubah hitam mengamati konvoi klan Gu. Setelah itu, tatapannya berhenti pada kereta yang ditumpangi Lindong. Wei Song mengangkat alisnya, tatapan dingin langsung melintas di matanya. Dengan sentakan lengan bajunya, selusin cahaya dingin tiba-tiba melesat keluar. Semuanya menyerang kereta dari segala arah. Apa yang sedang kamu lakukan? Guyan sangat terkejut dengan tindakan Wei Song. Baru saat itulah dia mengerti bahwa orang-orang ini mengincar Lindong. Cahaya dingin itu melesat di udara dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Disertai angin kencang, cahaya itu melesat tanpa ampun ke dalam kereta, dan seketika mengubah kereta itu menjadi sarang lebah. Tidak ada seorang pun. Wei Song langsung mengerutkan kening saat dia melihat kereta, yang masih kosong tanpa aktivitas apapun. Hati-hati. Namun, mata orang berjubah hitam di sampingnya tiba-tiba mengeras sementara Wei Song mengerutkan kening. Dengan lambaian lengan bajunya, energi mental yang agung berubah menjadi penghalang tak terlihat di depannya. Penghalang baru saja terbentuk, ketika kereta di dekatnya tiba-tiba meledak. Lampu dingin menyala dengan kecepatan yang sangat ganas. Di saat yang sama, aura liar dan kekerasan juga membubung ke langit dari kereta yang meledak. Apakah dia akhirnya menunjukkan dirinya? Rasa dingin yang pekat melintas di mata Wei Song ketika dia melihat ini.